Selamat siang, berjumpa lagi dengan kami, dengan saya ini. Hari ini kita membahas dua unit. Jadi di sini ada dua unit sepeda listrik yang baru viral. Baru viral nih. Dengar-dengar penjualannya semakin hari kok semakin banyak yang pakai. Nah, ini di sebelah kanan saya ini ada Polytron Fox R, kondisi standar, semuanya standar semua. Dan yang di sebelah kiri saya ini Polytron Fox R juga, tetapi sudah ada beberapa modifikasi di dalamnya, baik itu secara eksternal penampilan maupun dari ubahan sedikit di sisi controller sehingga dia bisa berjalan lebih cepat ya, bisa lebih kencang gitu Pak Sokamanya. Nah, ini saya mau jelaskan ini yang Polytron yang sebelah kanan saya ini adalah Polytron Gen 3. Untuk Gen 3 ini dia akhir Desember 2023. Kalau yang ini adalah Fox R Gen 2. Ini bulan Juli 2023. Nah, perbedaannya, ini saya mau jelaskan sedikit, ada perbedaan generasi Polytron 1, 2, dan 3. Nah, yang sana malah kabarnya 4 atau bahkan 5 ya. Nah, ini nih, untuk yang Gen 1 dan 2 itu di sini di bagian windshield ini belum ada ini. Ini adalah bracket windshield. Nah, bracket windshield ini untuk Gen 1 dan 2 belum ada. Nah, Gen 3 di improvement tujuannya buat apa? Biar tidak bunyi kletek-kletek. Nah, ini karena motor listrik itu tuh silent ya, hening. Jadi ada bunyi sedikit aja, itu tuh bisa jadi mengganggu di telinga pengendara. Nah, ini Gen 1 Gen 2 ini cepat sekali, mudah sekali patah, ada dudukan di sini. Nah, dudukan yang patah. Nah, di Gen 3 ini diberi improvement adanya bracket ini, biar ini lebih kokoh dan kuat. Untuk gen yang terbaru, plat nomor ini sudah pindah di windshield, sudah pindah di sini. Nah, yang ini masih Gen 3, masih belum. Ini standar. Polytron Fox R ini memakai BLDC hub. Jadi mesinnya ada di hub sini ya. Ini sudah familiar, sudah banyak rata-rata motor listrik itu sebagian besar pakai BLDC hub di hub roda. Ini 3 kW atau 3000 watt. Dan kalau kondisi standar maksimal speednya itu di D itu sekitar 62 sampai 65 kurang lebih, dan di speed S atau sport itu sampai 96. Nah, ini kita tes aja ya. Kondisi P, ini D, kondisi tanpa beban. Nah, maksimal 62 km/jam maksimal. Kalau S 94 kondisi tanpa beban. Nah, kita matikan dulu. Nah, Fox R ini dalam kondisi standar. Untuk kebetulan saya tingginya 180 cm ya. Ini kalau orang duduk gini, ini berasa kayak jongkok. Ya, ini berasa kayak, ya saya tingginya 180, jadi berasa kayak jongkok aja gitu. Tapi kalau untuk menapak, kalau kondisi standar tanpa ada standar, nah ini pas. Pada saat naik mengendarai ini apa namanya ya? Kayak kurang lebar gitu. Ini bisa disiasati yang pertama dengan naruh kaki di sini. Kalau touring jarak jauh misalnya, nah itu. Misalnya touring sendirian, nah, dengan begini lebih nyaman posisi berkendaranya. Kalau berdua boncengan ya agak maju sedikit. Begitu. Nah, ini salah satu saya bilang adalah kekurangan atau kelemahan dari Fox R, terutama untuk rider yang tingginya di atas 170 itu biasanya ada keluhan
kurang nyaman. Nah ini, lalu untuk di bawaan Fox R ini di sebelah kiri, nah ini mas, monggo. Ini nih posisinya masih kosong, ini udah tutup tapi nggak ada apa-apanya, kosong mas, ini nggak ada apa-apanya. Ini ada USB bisa untuk ngecas, USB biasa Type A dan bukan fast charging ya, gitu. Lalu footstep ini, nah footstep ini kalau boncengan dan nampak di sini biasanya yang sisi driver yang duduk di depan ini sering gatuan ya, bahasa Jawa ini gatuan. Misalnya apa ya, sering mengganggu, kadang-kadang mengganggu. Meskipun ada beberapa orang yang aman-aman saja, tapi untuk saya pribadi ini cukup mengganggu karena kalau pas mau turun di apa ya, di lampu merah atau apa itu tuh sering nyenggol gitu. Nah ini standarnya seperti ini. Ini sistemnya push. Nah, push in dan push out. Nah, seperti itu. Untuk standarnya Fox R itu salah satu kelemahannya itu behel belakang ini kalau sudah pernah dibuka itu biasanya sulit untuk rapat. Nah, sulit untuk rapat. Di sini nih ada klip, ada penguncinya. Kalau nggak salah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 atau malah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya nggak lupa. Jadi ada penguncinya. Nah, pengunci di sini ini kalau sudah pernah dibuka itu dia mudah patah. Jadi akhirnya mangap. Bahasa Inggrisnya ini mangap. Nah itu, jadi akhirnya dia bikin bunyi. Tapi selama ini masih original, belum pernah dibuka, itu aman. Gitu. Ini bunyi kletek-kletek. Lalu di Gen 3 ini yang saya rasakan shock breaker standarnya ini baik depan maupun belakang ini masih keras ya, masih keras. Nah biasanya ada diganti. Beberapa teman punya saya sendiri unit yang satunya lagi itu diganti dengan aftermarket. Ini kalau untuk boncengan pas, tapi kalau untuk sendiri rasanya gak terlalu keras. Apalagi kena jalan yang apa ya istilahnya on block atau kena yang ada speed trap itu tuh bisa berguncang. Tapi kalau untuk boncengan oke. Nah untuk fork depannya atau suspensi depannya ini bawaan juga menurut saya pribadi masih terlalu keras. Jadi perlu disesuaikan lagi atau perlu di-upgrade. Nah, di Gen 3 ini plat nomor masih ada di sini, di spakbor ya. Nah, ini ada dua fungsi sih. Sebagai plat nomor dan juga kadang-kadang kalau di depan parkir gitu ini jadi bumper alami. Gitu. Cuman ini ada resiko karena dengan plat nomor di sini maka cahaya lampu yang di sini ini sedikit tertutupi oleh plat nomor. Gitu yang bawaan di sini. Biasanya nanti biasanya teman-teman itu atau pengguna Fox R yang lain pindah ke windshield seperti itu. Nah di yang terbaru itu plat nomornya sudah ada di windshield sekarang. Tapi di unit ini masih belum. Apalagi ya? Oh ya, di unit ini di Fox R ini itu ada mundur. Dia bisa ada gigi mundur ya istilahnya ya, R. Jadi kalau kita nyalakan, lalu ini P, ini kita pencet R, sambil digas, dia akan mundur. Tuh, rodanya akan berputar ke belakang. Jadi kalau kesulitan mundur pas di jalanan yang pas di parkiran yang rodok sempit gitu sangat membantu sekali. Cuman ini masih harus ditahan. Ini caranya adalah dengan ditahan dan digas. Kadang-kadang rodok bahasa Inggrisnya. Nah itu ini mencet kalau mundur gas sama minggu itu kadang-kadang
ewo ya. Kalau pas gitu nanti ada beberapa solusi sih. Kalau standarnya memang seperti ini. Ya, yang berikutnya ini, nah spion bawaan Fox R itu caplai. Dia besar, memang visibility sangat baik, visibility baik sekali ke belakang. Cuman kalau untuk selempit di jalanan kota yang sering kali macet ya, ini nyampluk gitu ya. Ini rada caplang, dan dia kalau dilihat dari stang sini dia lebih lebar daripada stang. Jadi ada kemungkinan untuk nyampluk spion mobil atau kendaraan lain. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan dengan kondisinya. Kalau yang masih pengen menggunakan spion standar ini, atau mungkin diganti spion aftermarket juga bisa. Ini spionnya sama dengan merek Mosin Jepang yang sudah banyak beredar di Indonesia, tinggal sesuaikan selera aja modelnya. Gitu. Apa lagi ya? Kayaknya sudah cukup. Yang standar seperti ini. Nah, ini kebetulan ada pembanding satu lagi. Oh, ini saya tunjukin dulu lampunya. Ini kalau lampu nyala, nah lampunya di sebelah luar. Kalau di dim, pas dim, nah ini yang tengah nyala. Ini Gen 3 sampai sekarang low beamnya di sebelah luar dan high beamnya sebelah dalam. Cuman ya lampu bawaan ya kurang terang ya, menurut saya pribadi kurang terang. Bisa juga nanti diganti pakai yang di upgrade, atau mungkin kalau menginginkan yang lebih terang bisa menggunakan lampu aftermarket. Gitu. Terus apa lagi? Sudah sepertinya. Untuk kondisi standar seperti ini. Oh iya, di speedometer ini kan ada indikator baterai ya. Indikator baterai ini ada odometer, trip. Dan kalau sudah ready ini artinya dia sudah siap untuk digunakan. Kalau P itu dia di mode parkir. Mode parkir ini digas juga nggak bisa, diapakan juga nggak bisa. Nah, di sini ada juga indikator standar samping. Nah, ini kalau standar tengah ini nggak ada indikatornya. Nah, tapi kalau ada saat standar samping, nah dia akan nyala merah. Jadi biar nggak lupa, kalau misalnya kalau standar samping gini dia digas, dipindah ke mode P juga nggak bisa nyala, gasnya nggak main. Tidak ada indikator ready di sini. Begitu sudah dinaikkan, dia sudah muncul indikator ready. Indikator ready di sini adalah siap untuk jalan. Di sini ada indikator troubleshooting ya. Kalau ECU ini artinya ECU-nya bermasalah atau controller. M ini biasanya adalah hub ya. Hub atau BLDC. Kalau ini adalah throttle. Throttle itu ini gas. Nah, biasanya kalau ada, ini yang cukup sering terjadi di Polytron Fox R itu adalah gasnya dalamnya ini pecah, banyak terjadi karena bahannya cukup tipis. Nah, pada saat terjadi emergency seperti itu bisa menggunakan tombol ini tombol emergency istilahnya. Tombol emergency ini ada caranya untuk mencet biar bisa menjadi pengganti dari throttle gas ini kalau pas terjadi error. Begitu. Apalagi ya? Ini sudah. Nah, ini saya menjelaskan sedikit untuk Polytron Fox R yang sudah beberapa bagian dimodifikasi. Nah, yang pertama untuk motor ini itu windshield sudah diganti. Windshieldnya sudah diganti menggunakan aftermarket yang lebih tinggi. Itu. Lalu ini clear bening, jadi kalau malam juga tidak mengganggu visibilitas ke depan. Tapi cukup membantu untuk mengurangi angin dari depan ya, angin dari depan yang
Nek bahasa Inggrisnya ini nampak dodo itu tuh, ini bisa berkurang gitu ceritanya. Harapannya begitu. Lalu ini untuk unit ini plat nomor sudah pindah di atas. Dia pindah di atas. Lalu untuk di bagian depan ini lampu alis CRL ini sudah diganti dengan yang RGB dan ada welcome light-nya. Nah, bedanya dengan standar adalah yang standarnya seperti ini. Nah, ini sudah diganti RGB. Fungsinya buat apa? Ya beda dari temennya. Itu aja. Fungsinya beda kalau kancane itu ya. Nah, kalau ini karena ini Gen 2 itu untuk low beamnya. Ini tadi ya. Ini untuk low beamnya itu dia ada di bagian dalam. Nah, ini lampunya masih menggunakan lampu standar ya untuk lampu utamanya. Ini low beamnya ada di bagian dalam. Kalau yang Gen 3 low beamnya ada di bagian luar. Lebih fokus mana? Menurut saya lebih fokus yang Gen 2. Meskipun untuk terangnya sama-sama tidak terang. Kurang lah ya seadanya lah. Begitu seadanya. Untuk high beamnya ini pakai yang sisi luar. Nah, gitu. Untuk unit ini sudah ditambahkan lampu tembak di sini. Ini sebagai untuk membantu lampu utama. Sekarang malah menjadi lampu utama karena jauh lebih terang daripada lampu bawaan ya. Nah, dengan lampu segini aja tidak merubah estetika, tidak mengurangi estetika maksudnya, tidak mengurangi estetika. Sinarnya juga lebih terang dan membantu lampu standar yang istilahnya ya saanane ya. Ini bahasa Inggrisnya ngomongnya saanane gitu. Ini orang Jawa itu kan nerima yang pandung gitu. Makanya begitu, apa diterima. Nah, ini fungsinya adalah asal ada lah kalau ini memang betul-betul membantu penerangan. Nah, ini kalau nyala, nah ini kan nggak kelihatan ya kalau siang, tapi ini terlihat sedikit bahwa ini terang daripada lampu bawaan. Lampu bawaan di sini nggak kelihatan apa-apa tuh. Nah, sementara lampu bawah ini, nah tangan saya ini sinarnya mungkin ya, tapi akan lebih kelihatan kalau malam hari. Gitu. Lalu bahannya lagi di sini adalah tambahan bar step atau bus step ya. Nah, ini untuk seperti saya ini dengan tinggi 180 cm dengan kaki di sini, ini jauh lebih nyaman menurut saya. Riding jauh lebih enjoy daripada harus kaki di posisi seperti ini karena ini lebih lurus ya. Karena saya pribadi kurang seneng kalau taruh kaki di sini. Nah, dengan adanya ini sangat membantu. Ini riding posisi kaki jadi tidak 90 derajat, mungkin sekarang 100 derajat ya, atau 110 daripada begini yang bahkan 90 pun tidak ada ini. Posisi kaki. Nah, lalu unit ini nah, sisi yang lain unit ini sudah diganti untuk stangnya ya. Stangnya sudah diganti, ini menggunakan Poscom custom. Lalu ini apa istilahnya, saya nggak tahu namanya. Lalu ini stangnya pakai stangnya RZR. Driving positionnya seperti ini. Nah, tapi dari sini mas, dari belakang mas. Ini. Posisi gini. Jadi posisi mengemudi ini, posisi mengemudi begini, ini kalau menggok lebih nyaman dan ini lebih lebih kompak ya posisinya. Posisinya lebih kompak, posisi seperti ini, lebih lebar sedikit keluar. Jika dibandingkan sama yang standar.
Yang standar ini lebih lebar dan melengkung ke bawah. Nah, ini kadang-kadang kalau menggok kena paha. Kalau yang standar ini, kalau yang sudah dirubah tadi lebih nyaman posisinya. Itu. Untuk handle sebelah kiri, handle ya ini ya, tombol sebelah kiri sudah diganti pakai aftermarket. Ini yang KW juga. Ini kelebihannya dia ada tombol passbeam di sini. Ada tombol passbeam ya. Jadi untuk passbeamnya lebih enak gitu. Dan tombol sennya ini tinggal dipencet. Ini bisa dipencet untuk mengembalikan seperti motor mesin ya di Jepang. Kalau yang bawaan ini masih model geser, model jadul kayak apa ya? Zaman dulu tahun 90-an itu ya masih digeser. Kalau ini sudah lebih aman, jadi jarang lupa. Kebanyakan kalau udah habis rating begitu terus lupa kembalikan. Kalau model geser, kalau ini kan tinggal dipencet saja. Sudah cukup. Nah, lalu ini untuk spion sudah menggunakan aftermarket. Ini saya lupa mereknya. Cuman ini lebih pendek, lebih kecil. Jadi ini antara ujung setang sama apa ya, sama spion ini lebih dalam. Jadi lebih mengurangi resiko nyampluk spion mobil atau nyampluk tangga nih. Nah, inilah berikutnya ini apa ya istilahnya ini jalur. Ini jalur sudah saya ganti, sudah diganti juga dengan menggunakan mosin ya. Jadi fungsinya apa? Kalau di Polytron ini untuk mengurangi getar. Apalagi sudah menggunakan Poscom aftermarket, sudah diganti setangnya, getaran itu jauh lebih berkurang. Ini menggunakan punyanya PCX 160. Saya lupa 150 atau 160, tapi punyanya PCX ini. Aftermarket juga. Lalu, nah kalau yang standar itu ininya nggak bisa dibuka. Ini bisa untuk tempat minum atau tempat wadah apa, tempat minum ya biasanya. Jadi bisa untuk lebih fungsional itu daripada tidak ada fungsinya yang di bawaan. Lalu ke belakang ini handle sudah diganti ya. Sudah diganti. Yang awalnya tadi tertutup seperti itu. Nah, kalau ini sudah anti getar, sudah nggak ada plastik, ini besi, benar-benar besi utuh ya. Dan ini bisa digunakan untuk nali kalau bawa barang. Itu. Kalau yang bawaan seperti ini kan untuk bawa barang agak sulit ya, karena tidak ada lubang di sini. Jadi untuk nali bawa barang ini lebih perlu effort. Ini nggak ada lubang sama sekali nih. Ini hanya untuk pegangan aja handle. Seperti itu. Kalau yang sudah diganti aftermarket tadi, dia bisa untuk pegangan tali atau untuk membawa sesuatu itu lebih enak dan lebih keren sih menurut saya ya. Jadi dengan seperti ini lebih manis modelnya dan jelas bebas suara aneh-aneh, getar-getar, bebas suara vibrator. Nah, lagi ini untuk shockbreaker sudah diganti menggunakan Ride-It ya, aftermarket. Ini ukuran 350. Ini bisa disetel adjustable naik turun dan soft hard. Ini untuk naik turunnya, untuk soft hardnya ada setelan di sini sama di sini ada setelan. Ini. Nah, lalu ini untuk boncengan belakang yang awalnya di sini digeser ke belakang. Fungsinya biar lebih nyaman aja. Nah, ini kalau di sini kan, kalau misalnya bonceng di belakang, ini bisa lebih ada jarak ya, ada jarak dari pengemudi. Kakinya lebih jauh ke belakang, sedikit lebih ke belakang daripada yang depan. Ini sudah cukup. Tadi untuk bracketnya aftermarket dijual di toko online banyak, tinggal sesuaikan selera dan budget saja. Itu. Lalu apa ya? Ini standar something ini sudah diganti aftermarket juga. Tujuannya biar bisa, karena standar bawaan Polytron ini lebih tegak ya.
dia lebih tegak, posisinya lebih tegak. Jadi kadang-kadang ada yang suka wedine gogrok gitu ya, atau wedine ambruk gitu. Nah, dengan ini bisa disetel kemiringannya, apalagi kalau misalnya mau dipendekin gitu kan. Nah, pakai yang seperti ini lebih meminimalisir resiko jatuh atau ambruk gitu. Oh, lalu ini, nah untuk sisi ECU atau controller ini sudah ada modifikasi sedikit, dimana untuk posisi D, ini posisi P ya, posisi P ini kita rubah di sini ya, ready, sudah ready. Ini D, posisi D ini sampai 91. Dan posisi S nah ini bisa di atas 100 karena ini speedometernya maksimal 2 digit, jadi maksimal 99 plus gitu. Dan ini sudah pernah di dyno top speed di S itu di 139 km per jam. Nanti akan ditampilkan data hasil dynonya. Kurang lebih seperti itu sih kalau untuk Volta-Fox R ini. Oh iya, untuk yang ini depan ini sudah diganti untuk shock breaker depan. Ini dalamnya ini sudah diganti menggunakan per PCX dan sudah disesuaikan kebutuhannya, termasuk per sulingannya juga sudah disesuaikan. Lalu sudah sepertinya. Oh iya, saya nambahkan aksesoris kecil, ditambahkan juga aksesoris seperti ini. Ini fungsinya untuk bawa belanjaan ya, misalnya kalau motor ke untuk misalnya bawa barang lebih dari satu, atau yang di sini mungkin bawah sudah ada di tengah. Ini kalau misalnya tidak cukup, nah ini ada di samping. Ini paling gunakan cantolannya punya Yamaha sepertinya. Seingat saya Yamaha ini. Aftermarket juga, saya asal bisa masuk sesuai anunya aja bisa digunakan. Kalau bawaan hanya di tengah saja, yang di sini. Sini tidak ada. Nah ini bisa difungsikan untuk tambahan channelan, cocok buat emak-emak yang sering ke pasar atau mungkin sering bawa barang lebih dari satu tempat, atau yang mungkin tengah sini kurang. Nah ini bisa difungsikan juga, ditambahin. Murah meriah tapi fungsional. Gitu. Ini apa lagi ya? Oh ya, di unit ini karena Gen 2 belum ada yang seperti ini sudah ada. Ini saya tambahkan sendiri karena ini untuk Gen 1 Gen 2 bracket windshield ya. Bracket windshield ini bisa dibeli terpisah, di service center Polytron, biar tidak kletek-kletek dan duduk-duduk akhirnya pecah. Begitu. Ini aksesoris wajib nih kalau saya bilang. Karena kalau nggak ada ini, resiko di sini ada dudukan 2, dan dudukan sini ini mudah sekali patah. Kalau untuk Gen 1 dan Gen 2 yang belum ada bracketnya. Dan ini Gen 3 sudah ada, baru sudah ada. Nah kalau ini karena Gen 2 ini ditambahkan sendiri. Udah. Apa lagi ya? Saya kira itu ya perbedaan yang ada dari dua unit Fox R ini. Ini yang standar jeglek, standar apa adanya. Ini ada beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Jadi apakah Anda lebih suka yang standar apa adanya atau lebih suka yang versi modifikasi, itu dikembalikan pada selera masing-masing atau selera penggunanya. Nah, untuk yang sudah ada modifikasi di controller ya, ini tombol R ini kalau yang di kondisi standar tuh harus ditahan baru digas. Kalau ini bisa dipencet saja. Ini R, masuk R, dan ini tinggal digas. Nah nanti dia mundur. Ini orang Jawa itu tadi ewo itu jadi lebih mengurangi ewohnya. Ya, karena kalau
mencet sambil ngegas itu kadang kalau menggok itu juga jadinya kecantol-cantol jadi karena ada dua hal yang harus dilakukan ya, mencet sama nahan sama menggok, beberapa hal itu jadinya nggak terganggu gitu. Nah kalau dipencet ini kan lebih enak. Ini kalau sudah selesai mundur mau maju lagi tinggal dipencet R lagi, dia sudah ready dan langsung masuk. Untuk kali ini mungkin ini yang bisa saya bagikan untuk Anda. Monggo nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di komen sebisa mungkin, nanti akan saya jawab. Kalau enggak belum saya jawab berarti mungkin belum ketemu jawabannya, mungkin saya nggak tahu karena saya hanya sebagai pengguna saja, bukan tidak ada endorse dari dealer atau apapun, hanya murni review pribadi. Nah, oh ya, saya mau modifikasi motor ini dibantu oleh Satuso Garage. Nah, ini bengkel molis di Yogyakarta, kebetulan minum juga. Kalau ada kebutuhan untuk modifikasi atau perbaikan molisnya di daerah Jogja, bisa kontak ke Satuso Garage. Ada di map lokasinya di Jalan Bibis. Gitu. Sekian dulu dari saya. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.